Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a anuhu lam yusibnahu nasabu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin banyak, semakin besar, semakin sempurna takwa kita akan menjadikan makom kita, kedudukan kita di hadapan semakin mulia. Dan sebaliknya, kalau kita kurang maksimal dalam beramal, cuma kita beramal, Nabi katakan man bata'ahu lam nasab. Barang siapa yang terlambat amalnya, tidak banyak amalnya, maka itu tidak akan menjadikan kita semakin mulia. Jadi kalau amalkan cuma sebatas kemauan kita, maka Allah tidak akan menjadi orang-orang yang terpuji di dalam makanya monggo kita pentingnya bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal, semakin menyempurnakan amal seperti Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan amalnya. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk semakin menyempurnakan amal kita. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, kita akan dalam memahami Asmaul Husna. Pada kita jelaskan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ketiga dari Asma adalah Al-Malik, yang artinya adalah raja atau raja di raja. Yang kita pahami bahwa raja adalah penguasa di suatu wilayah. Contohnya di negeri kita ada dulu kerajaan Mataram, maka yang menjadi raja berkuasa di seluruh bumi Mataram dan lain sebagainya. Allah adalah rajanya raja atau raja di raja, rajanya langit dan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-189. Allah berfirman, wahai manusia, walillahi mulkus samawati wal ardi, dan miliknya Allah kerajaan, kekuasaan yang ada di langit-langit, langit sab 1, 2 sampai sab yang ke-7, wal ardi, dan raja di bumi dari untuk utara sampai kutub selatan, dari barat sampai ke timur. Semua yang menguasai adalah Allah.
tidak ada raja yang lebih berat dibanding Allah. Allah alam sama dan makmum dan yang maha kuasa terhadap sesuatu. Itu mari kita lebih memahami bahwa raja kita yang utama itu adalah Allah, yang pantas untuk kita sembah, kita muliakan. Kenapa? Karena zat yang maha kuasa. Maha kuasa untuk membolak-balik kehidupan kita, mengayakan, memisahkan kita. Allah kuasa, ya. Melimpah berarti Allah juga kuasa. Maka siapapun orangnya yang dia malah seolah akan diberi berbagai kenikmatan, dan sebaliknya siapapun yang dia ingkar kafir akan dibinasakan. Kemudian yang kita jelaskan yang jelas tentang bab masalah kisahnya Maryam binti kisahnya Isa binti Maryam, yang sebagian orang itu menisbatkan Isa sebagai anaknya Allah. Ya. Kemudian Allah katakan, wahai manusia, siapapun yang dia menjadikan Isa sebagai anak Allah akan dibinasakan. Lakot kalau lagi nakol, sungguh telah kafir orang yang menyatakan, yang menuduh Innallaha masuk benar bahwa Tuhan itu adalah Al-Masih bin Maryam. Kun katakan Muhammad, bahwa yang menolong saya, maka siapa yang mampu memiliki, menguasai Allah, in antadu Amerikal Masih bin Maryam, seandainya Allah membinasakan Isa, tidak ada yang kuasa untuk mengendalikan. Jadi apapun Bapak Ibu, kita semuanya harus memahami Isa itu bukan Allah, bukan Tuhan, tapi Isa itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dijadikan diri sebagai Tuhan. Kemudian tidak cuma itu, seandainya Allah itu ingin membinasakan siapapun atau zat yang maha kuasa dengan berbagai macam cara dan sebagainya, adanya umat-umat yang akan dibinasakan Allah. Pada zaman Nabi Bapak Ibu, Allah binasakan umat Nabi dengan adanya banjir bandang, hujan selama 4 tahun tidak reda, ditambah dengan air yang dari bumi menimbun, sehingga jangankan cuma rumah, gunung pun tenggelam. Pada zaman Nabi juga begitu. Allah binasakan umatnya dengan angin kencang yang berdekatan 8.000 malam tanpa henti. Itulah Allah. Maka dengan kemahaman ini kita memahami bahwa yang paling kuasa di jagat alam adalah cuma Allah. Maka kita lagi, walillahi mulkus samawati wal ardi. Yang paling kuasa di langit-langit dan adalah Allah, bukan Fir'aun, bukan Namrud. Namrud itu cuma sebagian dari yang dikuasai dan cuma sementara. Sekarang sudah tidak jadi penguasa. Contoh Fir'aun. Wa ma dan Allah juga menguasai di antara langit dan yang jaraknya komsina al-fasana. Jarak langit dan adalah 50.000 tahun perjalanan, jarak yang sangat-sangat jauh. Yakhluqu ma yasha, Allah mampu menciptakan apa yang dikehendaki. Beda dengan raja-raja dunia yang tidak mau apa yang dikehendaki. Saya ketika zamannya Nabi Musa, ada raja namanya Fir'aun. Ketika dia berada dengan Musa, kemudian lagi tanya, wahai Musa, siapa Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dipahami
bahwa Tuhan yang itu ada di langit dan Fir'aun perintahkan kepada partainya namanya Haman, wahai Haman, buatkan bagiku satu menara yang menjulang tinggi ke langit. Kemudian dibuat menara tinggi, tapi tidak sampai ke langit. Ya. Terus dia membawa mentok membawa pitik, dengan bawa pedang naik ke atas. Ya. Kemudian disembelih, ya. Kemudian apa? Pedangnya kan berdarah. Kemudian turun, Tuhan yang sudah saya sembelih, padahal melihat mentok. Ya. Itu Musa, itu apa? Jadi dia menyombongkan diri, ya. Merasa dia bisa membuka. Jadi ketika umat ketika Nabi berjalan dengan Namrud, ditanya oleh Namrud, wahai Ibrahim, siapa Tuhan? Oh, Tuhan itu Tuhan yang maha membunuh dan maha mematikan. Oh, kalau cuma begitu saya juga bisa. Ya, wahai pengawal, kalau sini dua budak, ya, budak A dan budak B. Ya, kemudian budak itu langsung dipancung, mati kan? Loh, saya mampu mematikan budak ini. Budak B, kamu pulang. Saya kan mampu menghidupkan. Ya, jadi saya juga mampu, kemudian menghidupkan. Ya, kemudian Nabi itu nggak mau kalah. Tuhanmu itu Tuhan yang memperjanjikan matahari dari timur ke barat. Sekarang kamu balik dari barat ke timur, tak bisa. Ya, ini Bapak Ibu, artinya raja-raja, raja yang sementara, yang temporer, ya artinya hanya kerajaan atau kekuasaan yang diberikan kepada manusia yang cuma sementara tadi. Makanya kemudian itu jangan salah menyembah kepada siapapun, kecuali cuma kepada orang dan yang paling kuasa di alam semesta ini. Kemudian juga surat An-Nur, surat yang 24 ayat 4-42, firman, wahai manusia, alam tahu, adakah tidak engkau melihat? An-Nur yang sabdu lahu man satu awal berarti. Sesungguhnya Allah itu dan yang sama bertasbih kepadanya siapapun makhluk yang ada di langit dan di bumi. Saya mau Ibu, sekarang kita sekarang ada raja Jepang atau Kaisar Jepang itu siapa yang ngalem kepada dia? Ya paling rakyat Jepang. Ya, rakyat itu tidak mau ngomongkan kepada raja Jepang atau nanti yang lainnya. Sekarang raja atau ratu Inggris nih, karena saya sudah meninggal terus diganti anaknya, ya raja Inggris yang memuja ya cuma orang-orang Inggris itu tadi, itu saja tidak semuanya. Sedangkan Allah itu yang memuja adalah seluruh makhluk yang ada di langit-langit. Siapa mereka? Malaikat yang jumlahnya tiada tara. Kemudian planet-planetnya memperkata. Kemudian yang di bumi, mulai dari binatang-binatang, tumbuhan, masyarakat dan gunung-gunung semuanya bertasbih. Ya, dulu ketika kita masih kecil ada lagu, ya, srengenge nyunarkan di mulya. Manu ing ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyrangkut ana ing pasuketan, ben padha muji Allah kang mulya. Jadi semuanya bertasbih kepada untuk menunjukkan tingginya Allah. Bahkan sofati dan ternyata burung-burung yang dia terbang di angkasa, ya. Soalnya adalah sama bertasbih kepada Allah. Ya, bahkan tumbuhan-tumbuhan, bunga-bunga sama berkata, tapi kita nggak tahu tasbih mereka. Ya, sedangkan raja tadi itu yang ngasih cuma rakyat saja. Ya, itu jangan sampai kita memuliakan makhluk melebihi kemuliaan sang pemilik. Ya, kita memuliakan sama dibanding dengan yang sama.
Kemudian juga di saat kalian katakan walillahi mulkus samawati wal ardh, dan miliknya tentu kerajaan langit dan bumi. Dan juga besok ketika hari kiamat, ya. Nah, kalau kita cermati, raja dunia yang sekarang berkuasa kira-kira begitu. Besok kiamat itu kira-kira dia punya kuasa atau tidak? Ya, yang kuasa sekarang cuma Allah Ta'ala. Semuanya tidak punya kekuasaan, sudah hilang semuanya. Makanya orang Jawa kadang berkata, bondo yo mung titipan, nyawa yo mung kadua, pangkat derajat kerajaan cuma ono sampiran. Nek pun lugu pun jiblok pun tiba ya kan gak kuasa lagi. Kalau sudah mati gak jadi raja lagi, bahkan mau saja menjadi orang yang ketika dia perbuatannya tidak baik. Yang itu berusahalah kita untuk semakin memohon kepada Allah. Kenapa? Karena disangkakan bahwa Allah adalah Malikin Nas, rajanya manusia, yang kepada manusia, ya, yang memberi rezeki kepada manusia, yang menciptakan manusia, yang membolak-balik nasibnya manusia itu adalah Allah. Ya. Kemudian seorang raja, pemimpin atau pengatur biasanya punya aturan, punya undang-undang, ya, punya titah dan sebagainya. Yang undang-undang itu sewajarnya, semestinya dianut oleh orang yang ada dalam kerajaan. Ya, Allah Ta'ala membuat undang-undang untuk semua makhluknya supaya yang pertama, makhluk itu bisa mendapatkan kemaslahatan, karena aturan itu digunakan untuk mencapai kemaslahatan. Yang kedua, ada orang yang tidak juga mau menggunakan kata-kata merasa berat. Ya, contohnya umpamanya kita susah tidak sholat, ya, melaksanakan sesuatu amal yang melelahkan dan sebagainya. Maka siapapun orang yang hidup di bulan Allah, tapi dia tidak memiliki kekuatan, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Ya, maka di dalam Al-Maidah ayat yang Allah katakan, wa man lam yakum bima anzalallah, maka siapapun yang tidak berwenang Allah, kalau kafir, maka mereka orang-orang yang kafir, yang nanti dan akan dimasukkan dalam neraka. Ya, makanya itu harus menjadi hukumnya Allah. Yang halal kita halalkan, yang kita halalkan. Yang diperintah kita kerjakan, yang jangan kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita terlena dengan godaan-godaannya. Insyaallah Rasulullah rapopo, untuk menunggu teh kancane. Rumah saya itu tidak banyak temannya, tapi nek loro tetap loro. Ya, ya. Jangan sampai tertipu dengan godaan setan. Yang nggak puasa ya biarkan mereka, kalau kita kangen mereka sholat, itu sama salah. Ya, demikian juga di ayat berikutnya, kalau kamu adalah maka kamu boleh. Barang siapa orang yang tidak menolak, maka dia adalah orang-orang yang dolim, orang yang merugikan pada pribadi. Contoh saja, Allah mengharamkan namanya Umar. Ya, diharamkan kenapa? Karena kamu ada maksudnya, ada keburukannya. Dan ada juga orang yang kan tetap blebak-blebuk, Umar, maka kan menepada dirinya. Tidak ada untuk yang lainnya, namanya masalah tadi puasa ya. On poso raposo, kemudian apa kemarin? Ya, saya sampaikan, orang sekarang itu makannya kebanyakan melebihi dari apa yang dibutuhkan. Esok sarapan soto, jam ngocek ngomel meneh, ibu jam 11 nyate yo belum nyate. Jam 12 makan siang, jam 2 mindomi, jam 2.
Kita jam 6 malam ya makan sore, jam 8 bakmi mana. Jadi kadang-kadang banyak intensitas lima tadi. Nah kalau tidak puasa ya kita akan menjadikan badannya maaf saja mengandung barang yang tidak baik. Apalagi orang sekarang makannya barang-barang yang maaf saja termasuk junk food atau makanan sampah. Nek boten nganggo mutu ora lego. Nek boten nganggo pengaruh ora lego. Ya adalah rusak pada badan kita. Ya maka pentingnya dipuasai supaya racun itu keluar dari tubuh kita. Ya maka ya nggak puasa, ya badannya boten makan tapi akan enten muncul namanya migrain. Muncul sebenarnya apa? Loro diabetes dan sebagainya. Oleh itu temannya harus kemudian hukumnya otak. Kemudian lanjutkan yang ketiga, bahasa yang tidak benar maka ada orang-orang yang fasik, orang yang merusak pada agamanya. Contohnya, ketika di awal kita di tubuh kita ada ditakin dijani otak wahai manusia, apakah kamu mengenai pada kepada dan Tuhan? Kemudian kita jawab iya. Dan ketika kita masuk di dunia lahir Bapak Ibu, terus digoda setan. Cirinya ketika kita disebut artinya digoda setan. Kemudian setan selalu membisikkan pada kita, merusak pada iman yang ditanam di perut dada kita. Entah setan itu namanya bapaknya, ibunya, lingkungannya dan sebagainya. Yang namanya orang-orang yang fasik. Iman yang ditanam kemudian jadi rusak, namanya orang-orang yang namanya berusaha untuk mempertahankan dengan yang dicontoh kepada kita dan kita banyak untuk ibadah. Kemudian Allah memberikan perhatian kepada orang yang dikehendaki dan mendapatkan dari orang yang dikehendaki. Jadi sebagian dari orang tadi kemudian diamanatkan kepada manusia. Maka manusia disebut khalifahnya. Saya contohkan. Ada orang kaya Bapak Ibu, namanya si A. Terus dia itu punya kos-kosan, jumlahnya 100 kamar. Kemudian ada orang kaya, gak bisa ngurus. Terus di sana pada B, kamu tak beri amanah. Soalnya kamu mengurus kos-kosan saya ini. Nanti kamu atur kos-kosan ini supaya maslahat. Kamu yang narikin uang bulanan dan sebagainya. Nanti kamu tak kasih upah. Itu si A pemilik, si B pengelola. Kuasa yang pemilik tadi. Suatu saat si B tadi ternyata terus diganti. Wah, B itu kamu gimana? Malah sekarang kamu tak ganti dengan si Allah kuasa. Kayak kamu sekarang tak jadikan raja. Maka kita mati ada 4 raja dunia. Yang kelasnya kelas dunia. Kuasa sangat banyak. 2 Islam, 2 kafir. Yang Islam siapa? Yang Islam adalah Sulaiman dan Dzulqarnain. Itu penguasa yang Islam. Yang penguasa yang sangat. Yang kedua adalah Namrud dan Fir'aun. Jadi itu 2 raja Islam dan raja kafir. Lah raja itu kalau dia kafir nanti akan masuk ke dalam neraka. Dengan statusnya akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya kalau dia tetap maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian Allah katakan di surah Al-Imran ayat 26, wahai manusia, kul kata, nyatakan dalam hati kamu, Allahumma ya Allah, Malikal mulki, engkau adalah pemilik sah kerajaan, kekuasaan. Tu'il kaman tasa'u, engkau memberikan tadi kepada orang yang kau kehendaki.
meskipun bukan turunan raja, tapi kalau dibeliau jadi raja. Kisahnya Allah ya, Allah mengatakan kalau bangsa itu dijajah oleh bangsa lain, kemudian mengatakan Allah akan membangkitkan seorang bangsa yang namanya Allah. Sekarang nggak mau menerima, kenapa kau jadikan pemimpin? Kemudian nggak punya harta, kemudian singkat cerita saja, kemudian menang orang raja namanya Jalut. Jadi satu orang kafir, satu orang kemudian bisa menang terus kalau jadi raja. Ketika dia berperang dengan Jalut, yang bunuh Jalut itu namanya Daud. Terus Daud dijadikan menantunya Allah. Kamu temukan Lakut. Ini sekarang yang jadi adalah Jalut, punya namanya Daud. Kemudian Raja Jalut mati terus diganti Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Jadi kemudian Daud sudah jadi raja, kemudian mereka pada Sulaiman. Kemudian itu namanya Allah memberikan, meskipun awalnya Jalut bukan seorang raja. Nah, kemudian kalau sudah berperang untuk mencabut, ia dicabut. Karena membawa pada raja yang akhirnya itu kemudian dilengsarkan. Jadi nanti kalau kita lihat kemunduran pada masa Islam di tahun 1924-23 yaitu Khalifah Rakib di mana itu di daerah Raja Rakib itu karena apa? Dia itu sebelumnya sukanya berpesta orang. Dan di Norwegia itu mondrowinan apa sondrowinan kemudian diserang oleh Raja Kafir. Akhirnya dia meninggalkan kerajaan dalam keadaan hina. Karena dia sukanya cuma makan, tidak mau prihatin. Makanya Bapak Ibu, siapapun dari kita, kalau kita cuma enak aja, akhirnya jadi tidak enak. Makanya kita harus rajin untuk ibadah. Orang-orang kudu gelem prihatin kita, wadah kita, anak bunda kita prihatinkan biar menjadi orang-orang yang mulia. Kemudian ada dicatat maka tidak akan dimuliakan lagi. Makanya kalau kita mati ada raja yang awalnya jadi penguasa terus akan jadi orang yang hina. Contoh saja, kalau ada orang yang kemudian dipanggil, Fir'aun, Fir'aun itu dimuliakan apa dihinakan? Fir'aun itu rojo. Tapi orang dipanggil Fir'aun, aku ingin menghina saya. Lalu apa? Fir'aun. Kenapa kan dihinakan? Karena kekafirannya. Sementara kita mati ada orang yang namanya Sulaiman, Pak Sulaiman, tanda raja yang adil, maka dia dimuliakan. Siapapun yang dia iman semakin dimana dan sebaliknya, yang kafir akan dihinakan Allah. Kemudian kembali, jadi kita memahami bahwa satu asalnya al-maliku, yaitu raja kita, kemudian kita taklimkan dengan sebenar-benar pentahman. Contoh lagi, seandainya besok ada lomba masak nasi goreng, seandainya ini contoh mawon, jurine niku Bu Presiden. Kira-kira jenengan persiapannya pinten-pinten. Saya jurine jadi Bu Presiden mboten kula. Saya dari juri Pak RT, Pak RT kemarin ini orang mati tenan. Itu namanya mentaklimkan. Dari sini kita namanya otak, kemudian kita mentaklimkan. Ketika kita sholat kemudian Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang lainnya kecil, duit kecil, dunia kecil, makanan kecil, yang sangat Allah. Yang kita Allah. Ini dan nanti kemudian kita semakin mentakdirkan Allah. Ketika dipanggil Allah Akbar dan kita akan segera untuk mendatangkan itu mentakdirkan Allah.
kemudian masjid kita. Masjid adalah sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah, disebut sebagai rumahnya Allah Ta'ala. Maka kemudian dalam kita ketika kita memasang dan namanya pengagungan kepada namanya sholat tahiyatul masjid, sholat yang dilakukan untuk memuliakan masjidnya Allah. Ini menyatakan makam itu bukan sholat tapi Allah adalah bukan pada masjid Allah. Ini kita semuanya semakin mampu dan mau mentakdim Allah dengan ibadah kita dan yang lainnya. Amin. Sekian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal rahim. Akhir dengan majlis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum